Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurusi Wayuni, NIM saya 858498933. PBJ saya itu Samarinda. Hari ini saya ingin menjelaskan ilmu filsafat. Yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan nasional. Dalam kacamata arsitektur, pilar adalah tiang penjaga utama menjaga agar sebuah bangunan itu tidak roboh. Jika ditarik ke dalam konteks ia pendidikan nasional, pilar sekumpulan prinsip fundamental yang menopang dan mengarahkan seluruh kebijakan serta praktek pembelajaran. Tanpa pilar yang kokoh, sistem pendidikan suatu bangsa akan mudah goyang. Pilar pendidikan ini bertindak sebagai jembatan mencerdaskan kehidupan sebuah bangsa. Pilar pendidikan bekerja berdampingan dengan asas pendidikan. Teori makronya, pembangunan pendidikan menunjukkan hubungan yang hierarkis. Pertama, asas pendidikan berperan sebagai fondasi kedudukan pikiran, cara berpikir. Yang kedua, yaitu pilar pendidikan berperan sebagai tiang operasi cara bertindak. Yang ketiga, pilar UNESCO, learning to know, to be live together, menjadi tiang penopang global agar manusia mampu adaptif terhadap dinamika kehidupan. Banyaknya sekolah di daerah hanya fokus mentransfer ilmu, namun mengabaikan esensi learning to be, yaitu pembentukan karakter mandiri siswa. Anak-anak dipaksa menghafal rumus demi nilai ujian. Solusinya yaitu pertama, menguatkan pilar secara seimbang melalui proyek penguatan pelajar Pancasila, yaitu P5. Contohnya saja, siswa ditingkatkan dasar diajak mengelola sampah di lingkungan sekolah. Mereka tidak hanya teori tetapi mempraktekkan berkolaborasi bersama teman dan menumbuhkan karakter peduli lingkungan. Kesimpulannya itu, pilar pendidikan adalah tiang pancang yang memastikan arah pendidikan tetap konsisten di jalur mencerdaskan akal dan memanusiakan manusia. Menurut opini pribadi saya, pilar pendidikan di Indonesia saat ini masih timpang. Kita terlalu sibuk mempercantik diri. Pilar kognitif yaitu nilai akademik, tetapi rapuh pada pilar karakter dan sosial. Harus ada perubahan pendidikan, bukan sekedar pelengkap dokumentasi akreditasi. Oke. Yaitu yang kedua, prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Prinsip dasarnya, Raden Mas Soewardi Soejaningrat Ki Hajar Dewantara merupakan sebuah siklus kepemimpinan pendidikan yang fleksibel dan menentukan siswa sebagai pusat semesta pembelajaran, yang artinya posisi guru tidak depan jelas saja. Posisi guru tidak di depan kelas saja, melainkan dinamis bergeser sesuai kebutuhan perkembangan jiwa anak. Pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan menjadi teladan. Saat berada di depan, seluruh ucapan, tindakan, dan moralitas guru harus tauladan ditiru oleh muridnya. Yang kedua, Ing Madio Mangso Karso, di tengah membangun semangat. Saat berada di antara murid, guru memposisikan dirinya sebagai teman diskusi, bisa menyalakan ide-ide kreatif dan motivasi. Yang ketiga, Tut Budi Handayani, di belakang memberi dorongan. Saat murid sudah mulai mandiri, guru perlahan mundur ke belakang untuk mengawasi dan memberikan dorongan moral agar anak berani mengambil sebuah keputusan. Secara teoritis, konsep ini sejalan dengan akses peran pendidikan dalam kebudayaan nasional. Konsep ini menolak teori tabula rasa yang menanggapi anak sebagai kertas kosong bebas dicoreti guru. Ki Hajar Dewantara memandang anak sebagai kertas, sudah memiliki garis yang sama, potensi kodratnya. Tugas guru pendidik yaitu mengarahkan yang keempat, refleksi pilar dalam menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Permasalahan utamanya bangsa saat ini dapat diuraikan menggunakan formula 3 pilar strategis. Yang pertama, mental, mengikis pola pikir apatis orang tua dan mentalitas tradisional oknum pendidik. Yang kedua, means, memenuhi hak fisik anak atas sarana sekolah yang layak daerah pelosok. 3. Model, menyingkronisasi tumpang tindih regulasi otonomi daerah yang tidak mengorbankan mutu pendidikan anak. Sistem PPDB zonasi yang tujuannya mulia, pemerataan akses, justru memicu masalah baru di lapangan. Karena jumlah sekolah negeri yang bermutu tidak tersebar merata di setiap kecamatan, akibatnya muncul praktik manipulasi kartu KK demi masuk sekolah tertentu. Solusi nyatanya, pemerintah menghentikan sementara pembangunan proyek fisik dan pendidikan di daerah melalui mengalihkan fokus anggaran untuk membangun sekolah baru yang berkualitas setara di zona-zona padat penduduk.
serta mendistribusikan guru-guru bersertifikasi yang berkualitas secara merata di seluruh wilayah yang dibutuhkan. Kesimpulannya, pilar pendidikan akan berfungsi secara optimal jika didukung oleh jaminan regulasi yang bersih, anggaran yang tepat sasaran, dan kesadaran kolektif dan politis. Menurut opini pribadi saya, kita adalah bangsa yang kaya akan dokumen kebijakan, tapi miskin konsisten eksekusi, mempersulit tenaga pendidik, gajinya kurang layak, kebanyakan beban administrasi, guru dipersulit dan kerjaannya merangkap. Contoh seperti jadi bendahara, administrasi, humas, sosial media, dan lain-lain. Saya berharap guru hanya fokus mengajar dan mengarahkan membimbing para siswa. Tahap operasional konkretnya dan strategi pembelajaran relevan untuk mengkonkretkan pilar di atas dalam praktek mengajar. Pendidikan wajib mengaitkan dengan perkembangan psikologi kognitif anak, khususnya tahap operasional konkret di usia 7-11 tahun. Yang pertama, karakter tahap operasional yang konkret. Pada fase ini, Anda sudah mampu berpikir secara logis dan sistematis, tapi hanya pada objek-objek yang bersifat fisik nyata. Mereka belum bisa menangkap konsep abstrak seperti rumus-rumus tanpa visualisasi dan penalaran hipotesis yang mengawang-awang. Yang kedua, strategi pembelajaran kontekstual yang relevan, menghubungkan katalistik psikologi ini dengan materi pilar pendidikan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut strategi praktek yang harus diambil. Yang pertama, menggunakan media manipulatif seperti alat peraga. Guru membawa sebuah apel atau pizza utuh ke kelas, lalu memotong di depan siswa menjadi beberapa bagian yang nyata. Ini memenuhi viral melalui pengalaman yang sensorik operasional yang konkret pada anak. Baik, sekian penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.